dosa kami dan leluhur kami. Yerusalem dan umatmu telah menjadi celaan bagi semua orang yang di sekeliling kami. Ya, itu. Oke ya, jadi di kita sudah punya daftar lengkap dari ayat-ayat atau dosa-dosa yang menjadi alasan kenapa dosa leluhur itu perlu diakui. Enggak hanya PL ternyata, PP. Jadi kalau kalau bilang PP ini pasti orang bingung, orang Kristen bingung gitu. Karena mereka bilang, loh ternyata PP juga ada. Yang ngomong siapa? Yesus. Penuhilah takaran leluhurmu. Ini pasti berat bagi kalian-kalian yang anti dosa leluhur. Nah, tapi saya memberikan ada lagi solusi gitu. Jadi kalau kita sudah sadar kita punya dosa leluhur, ya lakukanlah pengakuan gitu ya. Kenapa kita bisa atau berhak diampuni, berhak dibebaskan dari dosa leluhur? Ya karena ada ayatnya gitu. Misalnya di Ibrani 7:27, Kohen atau Yeshua Masiah, Yesus itu kan Kohen. Saya menggunakan istilah Kohen lebih sensitif gitu ya daripada imam gitu. Karena kata imam itu kan artinya hanya pemimpin agama. Kalau Kohen itu tidak, kalau Kohen itu dia pemimpin agama, tetapi dia juga berkorban bagi domba-domba. Jadi konsepnya kayak gembala. Dia berkorban bagi umatnya. Kalau di imam itu tidak. Makanya kita di Al-Sadiq tidak terlalu menggunakan kata imamnya gitu, tapi lebih ke bahasa aslinya. Karena beda. Kalau Kohen dari bangsa Lewi, termasuk Kohen Agadol atau imam besar, mereka bisa mati. Ganti generasi gitu. Kalau Melkisedek, Kohen Melkisedek, Yeshua Masiah, dia tidak bisa mati. Setelah dia bangkit, dia tidak bisa mati lagi. Dan karena itu dia ditetapkan Kohen Melkisedek selama-lamanya. Nah, di ayat 24 ya. Dia mempunyai kekohenan yang tidak dapat beralih karena dia tinggal tetap selamanya. Dia tidak binasa. Jadi dia manusia yang memegang mandat Kohen tanpa ada pengganti. Karena dia nggak bisa mati lagi. Gitu. Jadi karena kita sekarang sudah punya Kohen atau penebus, ini teman-teman bisa lihat lagi materi tentang Kohen. Maka sekarang kita punya jalan penebusan. Kenapa Yesus bilang kepada orang Farisi, penuhilah takaran leluhurmu? Karena mereka tidak bertobat. Mereka kan nggak senang dengan Yesus ya, benci mungkin. Nah sekarang ketika kita punya jalan pengampunan, apa yang harus kita lakukan? Ya meresponi. Jadi nggak otomatis kalau kamu Kristen terus langsung diampuni, tidak. Siapa yang ketika lahir baru itu pengakuan dosa leluhur? Belum ada. Cuma karena baru di Al-Sadiq ini. Saya ada dulu beberapa petobat baru, tapi ya nggak sempat saya minta pengakuan dosa leluhur gitu. Hanya beberapa saja. Memang ada beberapa yang sudah saya minta itu ya, pandu pengakuan dosa leluhur, tapi balik lagi. Saya juga heran gitu. Tetapi memang saya juga udah curiga sebenarnya, karena kok ini konsepnya nggak masuk ya. Jadi konsep dosa leluhur ini kok dia nggak masuk gitu. Walaupun dia mengikut pengakuan beberapa ya, saya lupa detailnya apa saja. Jadi dia seperti orang yang pernah mengecap karunia surgawi kemudian berbalik ya itu. Jadi saya juga memperhatikan, mungkin orang-orang ini, saya menghadapi sendiri ya orang-orangnya, enggak hanya sekedar khotbah atau kakak rohani dan yang sudah saya lihat sebelumnya. Ini orang yang sudah pengakuan dosa ete.
melakukan dosa el-sadik, bisa murtad. Makanya saya selalu menekankan kualitas daripada kuantitas. Jadi orang-orang di el-sadik ini harus orang-orang yang paham konsepnya, kemudian ngerti prakteknya, ngerti dampaknya dan sebagainya. Tetapi juga kita punya solusi ya. Solusinya apa ya? Ya kita pengakuan dosa dari 1-19. Kemudian ini konsep dosa piramid ini yang pelengkap.